Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua, Jemaat GPD Elsa di Magelang dan Bapak Ibu yang menyaksikan acara renungan 79 hari ini. Puji Tuhan, hari ini, hari Sabtu, kita sudah sampai di pembacaan kitab Bilangan, khususnya pasal yang ke-8 sampai pasal yang ke-10. Saya harap Bapak Ibu juga dapat mengikuti pembacaan ini, dapat mengambil waktu untuk membaca Bilangan pasal 8 sampai pasal yang 10 sebagai mana yang ada di agenda pembacaan Alkitab gereja kita. Puji Tuhan, khusus Bilangan pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-4 saya akan baca dan kita akan renungkan bersama dalam perikop ini. Judulnya Kandil. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan katakanlah kepadanya, apabila engkau memasang lampu-lampu itu, haruslah ketujuh lampu itu menerangi yang di sebelah depan kandil. Demikianlah diperbuat Harun. Di sebelah depan kandil dipasangnyalah lampu-lampunya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan beginilah kandil itu dibuat. Dari emas tempaan, kandil itu tempaan, baik kakinya maupun kembangnya, sesuai dengan apa yang telah diperlihatkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah kandil itu dibuatnya." Puji Tuhan. Secara umum dalam kitab Bilangan ini kita melihat bagaimana bangsa Israel dipersiapkan Tuhan. Bahkan mereka harus mempersiapkan diri untuk masuk ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Artinya mereka masih dalam rangkaian perjalanan menuju ke tempat yang Tuhan sudah persiapkan bagi mereka, yaitu tanah Kanaan. Ada banyak hal tentu yang kita sudah baca, yang kita tahu juga yang sudah dialami oleh bangsa Israel, suka, duka, masalah, persoalan, dan lain sebagainya. Itu semata-mata Tuhan punya tujuan adalah untuk menguji ketaatan dari bangsa Israel ini. Jadi apapun yang mereka alami, baik mereka ada kekurangan, berkelimpahan, mereka kuat, mereka lemah, itu Tuhan punya tujuan yang baik untuk menguji ketaatan mereka. Secara umum ada dua hal dalam kitab Bilangan ini. Yang pertama, ketaatan di saat pencobaan itu merupakan hal yang sangat penting. Jadi di saat masalah, tapi kita masih dituntut lagi untuk taat kepada firman Tuhan. Tentu ini hal yang penting. Yang kedua, di kitab Bilangan ini juga kita melihat Tuhan menunjukkan kesabaran yang tiada batasnya kepada umat pilihannya. Sekalipun pada waktu yang sama umat pilihannya atau orang Israel ini menunjukkan sikap ketidaktaatan. Jadi ada hal-hal yang dilanggar oleh bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, tetapi Tuhan menunjukkan kesabarannya. Sekali lagi yang tiada batasnya. Mari kita akan belajar khusus dalam pasal yang ke-8 ini, ayat 1 sampai ayat yang 4 yang kita sudah baca tadi. Saya beri judul renungan pagi hari ini, Pembawa Terang. Jadi Musa, Harun, dan ada orang yang dikhususkan untuk menyalakan lampu. Saya aplikasikan ini, terjemahkan ini di dalam kehidupan kita atau renungan kita hari ini adalah pembawa terang. Pembawa terang sebagai pengantara antara umat pilihan dan Allah. Peran Musa ini sungguh luar biasa. Ada begitu banyak peran. Dia sebagai penjamu lidah Allah, dia harus menyampaikan firman Tuhan. Mari kita akan belajar. Dalam Alkitab, lampu atau terang ini selalu melambangkan firman Tuhan. Saya akan baca beberapa ayat. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman digambarkan sebagai pelita, sebagai terang yang menerangi jalan kita orang percaya. 2 Petrus 1 ayat yang ke-19 berkata begini, dengan demikian
kami makin teguh oleh firman yang disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita. Jadi firman diumpamakan seperti pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar dalam hatimu. Ya, ada banyak ayat, tapi kedua ayat itu cukup menjelaskan kepada kita terang itu, lampu itu ya sebagai lambang dari firman Tuhan. Sebenarnya demikian juga kita sebagai orang yang percaya, kita harus menjadi terang, harus bercahaya. Kita akan belajar ada beberapa hal yang penting, tahapan-tahapan yang harus seseorang lalui untuk melakukan pelayanan, khususnya dalam Bilangan pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai yang ke-4. Saya akan baca 2 ayat dulu. Poin yang pertama, Bilangan 8 ayat yang ke-6 dan Bilangan ayat yang ke-15 berkata begini. Ambillah orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel dan tahirkanlah mereka. Barulah sesudah itu orang Lewi boleh masuk untuk melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah pertemuan sesudah engkau mentahirkan mereka dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan. Yang pertama, tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh orang-orang Lewi untuk melayani, mereka harus dipisahkan. Kata lain dari dipisahkan adalah mereka dikhususkan, disendirikan. Tidak lain untuk dipersiapkan, ya, dibentuk, dilengkapi dengan tujuan untuk melayani. Tentu hal ini sangat penting. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, hampir semua tokoh, bahkan semua tokoh, bukan hampir, semua tokoh dalam Alkitab yang dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya, pasti melewati proses ini, dipisahkan. Mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, bahkan sampai Musa pun dia harus dipisahkan. Murid-murid Tuhan Yesus, Rasul Paulus, bahkan kita yang melayani pekerjaan Tuhan, itu proses ini harus ada, dikhususkan, dipisahkan. Nanti kita akan lihat di bagian akhir yang dimaksud dipisahkan oleh Tuhan. Jadi siapapun kita yang mau melayani Tuhan, persiapkan dirimu, dipisahkan, ya, dikhususkan, dipersiapkan, dilengkapi, ya, untuk masuk di dalam pelayanan. Poin yang kedua, jadi yang pertama orang Lewi itu harus dipisahkan, harus dikhususkan. Bilangan pasal 8 ayat yang ke-7 berkata begini. Beginilah harus kau lakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka. Percikanlah kepada mereka air penghapus dosa. Sekali lagi, percikanlah kepada mereka air penghapus dosa. Kemudian haruslah mereka mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya, dengan demikian mentahirkan dirinya. Yang kedua, orang Lewi dalam mereka menjalankan tugasnya, mereka ini harus menguduskan diri, dikuduskan. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16 berkata begini. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dalam terjemahan lain dikatakan, hendaklah kamu suci, putih seperti kain. Jadi digambarkan putih, ya, pakaian putih. Ya, sebab bagaimana mungkin kita mau melayani Allah yang kudus tetapi kita masih hidup tercemar, tidak kudus. Tentulah hal ini membuat kita tidak layak untuk melayani Allah yang kudus. Ya, kekudusan ini menjadi faktor yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang pelayan, bahkan seorang umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-5 berkata begini. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Itu bagian A. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Jadi kekudusan itu bukan hanya dilihat dari luar, tetapi sampai ke dalam hati. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14 berkata begini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Bapak Ibu perhatikan kalimat selanjutnya. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Ini betapa pentingnya kekudusan itu. Hidup kudus, ya, dikuduskan, hidup suci, ini hal yang sangat penting bagi orang Lewi.
mereka yang mau mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Sekali lagi, jangan meremehkan hal ini. Kekudusan hidup, perkataan, pikiran, perbuatan, itu sangat penting dalam kita mau melayani pekerjaan Tuhan. Poin yang ketiga, Bilangan 8 ayat yang ke-14 berkata begini, demikianlah harus engkau mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Israel, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Poin yang ketiga, kalau yang pertama tadi mereka dipisahkan, dikuduskan, harus menguduskan diri. Dan yang ketiga ini, mereka atau orang Lewi ini harus menjadi milik kepunyaan Allah sendiri. Saya yakin ini satu predikat yang luar biasa. Kepunyaan Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudari yang mau melayani Tuhan, ingat, predikat kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Sebab kita mau melayani Dia. Tidak mungkin kita mau melayani Dia tapi kalau kita tidak menjadi miliknya. Syarat yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus tahu kita ini adalah miliknya Allah sendiri. Galatia pasal 2 ayat 20 berkata begini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Puji Tuhan. Ayat ini menjelaskan kepada kita ada satu lagu, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan seterusnya. Sebelum seseorang masuk di dalam pelayanan, ini harus melewati tahap-tahap ini. Mengapa harus ada pertobatan, harus hidup baru, harus baptisan, supaya orang tersebut menjadi spesial di hadapan Tuhan. Seorang yang dikhususkan, yang dipisahkan, yang dipersiapkan, yang dikuduskan, yang disucikan, bahkan menjadi putih, katakan, dengan tujuan untuk menjadi kepunyaan Allah sendiri. Ini merupakan syarat-syarat yang harus dilewati, harus dilalui oleh seseorang. Dirangkum di dalam satu ayat dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 berkata begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pada intinya, seseorang yang mau melayani Tuhan, dia harus menyerahkan, memberikan sepenuhnya hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, ini sangat penting. Dalam melayani Tuhan, tidak ada jalan pintas. Proses itu harus kita jalani, apapun bentuk prosesnya. Bapak Ibu, mari kita tetap terus setia. Mari kita ikuti prosesnya Tuhan. Sebab prosesnya Tuhan itu selalu menjadikan kita indah di pemandangan Tuhan untuk dijadikan alatnya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kepadamulah kemuliaan ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Sebab kasih-Mu hebat atas kami semua, dan kesetiaan-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Sekalipun kami menyadari bahwa kasih dan setia kami manusia sering berubah, tetapi kami punya Allah yang tidak ada bayang-bayang perubahan. Engkau tetap sama, dulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk persekutuan yang indah, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Siapapun yang sudah mendengarkan firman pagi hari ini, menjadi kekuatan baru bagi kami untuk kami tetap terus melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.